Jadi gini teman-teman, gue kan aktif di semua platform media sosial ya, salah satunya di Twitter gitu. Itu pun baru sekitar 1 tahunan lebih lah, sekitar 600 harian gitu. Nah, ada sedikit approaching yang berbeda yang gue lakukan di Twitter dibandingkan dengan platform lain. Biasanya di Instagram, di TikTok apalagi ya, atau di YouTube, gue akan concern banget membahas how to deliver the content. Jadi maksud gue, salah satu bagian terberat ketika gue bikin konten adalah bagaimana konten itu bisa diterima oleh banyak orang, oleh banyak masyarakat dengan cara yang paling mudah dipahami gitu. Tapi di Twitter, filter ini sedikit lebih longgar karena gue ngerasa segmennya berbeda, marketnya berbeda, niche-nya berbeda. Jadi gue nggak harus melakukan filtrasi segitu dalamnya untuk bikin satu tweet di Twitter. Akhirnya gue buat, dan kebetulan belakangan apapun yang gue buat ramai di situ kan, termasuk pembahasan soal ekonomi. Gue pikir apa yang gue udah jelasin itu akan mudah dipahami oleh orang gitu. Karena majority bilang kayak gitu, gampang, thank you udah dibahas secara jelas bang. Jadi ketika gue nge-tweet sesuatu yang gue pikir udah simple banget, masih ada yang komen, can you explain in the football terms? Ya pernah dengar kayak gitu deh. Atau bang bahasa bayinya apa bang? Pas lihat komen itu gue ketawa. Ini nih segmen baru, dan gue rasa ini akan membantu banyak orang juga. Karena di situ gue sadar, realize something lah. Jadi kayak apa yang menurut lu common diketahui orang, itu ternyata di orang lain belum tentu loh. Gitu. Jadi maksudnya ketika lu ngerasa kayaknya semua orang tahu ini deh. Enggak loh, enggak kayak gitu ternyata. Karena itu based on pendidikan lu, based on lingkungan lu, bagaimana lu tumbuh dan lain sebagainya. Jadi hal yang umum buat lu belum tentu umum buat orang, dan begitu seterusnya. Artinya apa? Artinya ketika si pembawa pesannya udah merasa audiensnya memahami di level tertentu, ternyata kenyataannya tidak demikian, atau masih banyak audiens yang di bawah lagi pemahamannya, maka akan ada missing point yang terjadi dalam pembahasan tersebut. Paham gak maksud gue? Jadi di situ gue realize something. Oke. Berarti bagaimana bahan itu dibawakan dengan baik dan bisa gampang dimengerti orang jadi sangat esensial. Maka muncul segmen baru ini. Jadi ya selamat menikmati. Oke, seperti yang gue bilang tadi, di konten kali ini kita akan membahas Danantara, ya kan? Sesuatu yang lagi rapi banget dibahas di media sosial, di warung kopi, di televisi nasional, karena ya anggarannya nggak main-main bos. Bisa sampai 14.000 triliun gitu loh yang dikelola dan lain sebagainya. Nah kan pembahasannya udah kemana-mana nih. Kalau lu nonton TV, lu baca berita, lu baca Twitter, lu buka Instagram, orang udah udah kemana-mana. Tapi ternyata masih banyak loh masyarakat yang bahkan belum tentu tahu, yang bahkan belum tahu Danantara ini barang apaan gitu. Ini lembaga Pertiwi. Pertiwi ini seorang perempuan yang kerja, yang mendapatkan penghasilan gitu, tapi kerjanya biasa aja, dan dia punya banyak anak. Gua nggak tahu anaknya berapa persisnya, tapi banyak aja. Dan nama-nama anaknya tuh ala-ala itu orang tua milenial kalau ngasih nama anak ya kayak gue lah. Jadi ada yang namanya Garuda, ada yang namanya Mandiri, ada yang namanya Krakatau dan lain sebagainya. Jadi punya banyak anak nih. Nah, Pertiwi ini janda kawan. Jadi dulu dia punya suaminya itu kaya, punya banyak aset, punya banyak tanah, meninggal, dan semua kekayaan itu diwariskan ke dia dan anak-anaknya tadi. Jadi anak-anaknya tadi tuh walaupun dia besarin sendiri, udah dibekali nih masing-masing ada rumah, ada tanah dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan pendapatan yang ada dan peninggalan dari suaminya, ya udah dia uruslah anak-anak itu, dia didik, dia modalin, dia kasih makan, dia sekolahin sampai anak-anak ini udah gede semuanya. Udah bisa punya penghasilannya sendiri. Ada yang bekerja, ada yang berusaha, ada yang freelance, macam-macam lah gitu. Karena anak-anaknya banyak gitu kan. Karena semua anaknya udah bisa menghasilkan, udah punya pendapatan, si anak-anak ini seperti anak-anak pada umumnya ya. Ketika mereka mendapatkan gaji atau penghasilan, mereka akan kirimkan ke ibunya. Begitu juga anak-anak Ibu Pertiwi ini. Mereka ketika dapat gaji, nggak semuanya mereka kasih ke Ibu Pertiwi, tapi ada persentase yang mereka kasih ke emaknya mereka. Nah nilainya beda-beda tergantung penghasilannya juga gitu. Ada yang ngirim 3 juta, ada yang ngirim 5 juta, ada yang ngirim cuma 1 juta, ada yang ngirim 500.000, ada yang nggak ngirim sama sekali. Dan bahkan dia masih dibantu oleh si Pertiwi ini tadi. Ya, nah balik lagi ke Pertiwi. Jadi dia punya 2 sumber pendapatan nih. Pertama ya gaji dia di kantor, kedua dari kiriman anak-anaknya. Cuman masalahnya adalah ini ternyata
cukup tidak cukup gitu. Jadi uang ini kan dia pakai untuk belanja, untuk kebutuhannya, untuk membangun WC misalnya di rumahnya atau apapun lah. Nah, selalu ngepas dan bahkan cenderung kurang. Terus dia berpikir dan memutar otak, gimana ya uang yang gue punya itu lebih banyak dan jaminan gue itu lebih aman ke depannya gitu. Kalau kayak gini-gini doang kayaknya kurang deh. Kayaknya bakal sulit deh. Gue harus bisa lebih maju lagi deh gitu. Terus dia nyari idea, dia kepikir, oh gue melakukan penghematan deh untuk diri gue sendiri gitu. Dan itu dia pikirkan ketika dia ada di satu mall. Lagi ngopi di satu mall, dia lihat tuh ada kelompok ibu-ibu sosialita nih yang seumuran Pertiwi ini kan. Oh, dia lihat, gue pengen deh join di geng itu, geng ibu-ibu sosialita ini. Dan alasannya itu bukan cuma karena pengakuan ya, tapi dia ngerasa kalau gue bisa join di geng sosialita ini, ya bisa punya taraf kayak gitu, gue bisa punya jaringan kemana-mana, opportunity gue lebih besar, tawaran kerja mungkin lebih besar, dan buat gue sendiri, ya networking gue juga jadi lebih bagus. Gue kalau mau dagang juga lebih gampang. Nah, tapi untuk masuk ke geng sosialita, lu harus punya ketersediaan dana per bulan itu 25 juta. Sedangkan pendapatannya si Pertiwi ini cuma 15 juta. Nggak bisa dong dia masuk. Akhirnya dia muter otak. Gimana ya bisa ngubah dari 15 juta ke 25 juta ini? Kayaknya gue harus melakukan penghematan deh. Harus gue adjust deh gaya hidup gue dan kebutuhan gue. Akhirnya dia pindahin paket internetnya dari 1 juta ke 90.000 gitu. Beberapa barang-barang dia jual gitu yang memang benar-benar gak butuh. Terus ketika ada di rumah dia gak lagi ngidupin AC tapi kipas angin. Terus banyaklah penghematan yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Agak mengganggu memang, mengganggu aktivitas, mengganggu operasional, mengganggu kenyamanan. Tapi dia ngerasa gue perlu nih kan. Dan benar terkumpul duitnya, lumayan lah. Tapi ternyata belum cukup gitu. Pusing lah kepala Pertiwi ini kan. Gimana nih belum cukup ya? Ini kiriman anak udah, gaji gue udah ngelakuin penghematan nih. Sementara gue butuh duit dalam jumlah sekian nih. Dengan alasannya supaya gue punya jaminan yang lebih baik, hidup gue juga lebih baik, dan gue bisa masuk ke grup sosialita yang mana itu akan memberikan hal yang lebih baik lagi buat gue. Mikir, terus dia kenalan nih sama cowoknya namanya Dana kawan-kawan. Nyambung lah mereka. Terus curhatlah Pertiwi ini soal masalah finansial dia ya, dan keinginan dia ya, dan tujuan dia ya, dan tantangan yang harus dia hadapi. Si Dana keluar dengan sebuah solusi yang menurut Pertiwi jenius dan masuk akal dan harus dilakukan. Solusi dari Dana adalah gini. Kamu itu kan punya pendapatan, kamu punya duit lah gitu. Terus anak-anakmu kan juga ngirim. Nah problemnya, kalau misalnya kiriman dari anak-anakmu itu tadi tidak langsung kamu belanjakan, tapi kamu pool dalam satu tempat, terus kamu investasikan di tempat-tempat tertentu yang potensial, itu bisa berkali-kali lipat loh yang kamu terima gitu. Selama itu dilakukan dengan benar, kata si Dana. Ya katakan nih Pertiwi, kamu dapat kiriman total dari anakmu 3 juta gitu. Kalau kamu pakai belanja ya habis 3 juta. Tapi kalau kamu pakai untuk investasi, returnnya bagus, dalam 5 tahun uang 3 juta itu bisa jadi 300 juta kata dia. Dan itu tentu akan memberikan jaminan yang baik dan kebutuhan kamu tetap bisa tercover sama pendapatanmu gitu. Oh ya juga ada Pertiwi. Terus Pertiwi mikir, ada lagi gak ya? Iya masih ada. Itu belum seberapa. Kamu udah ceritakan kalau anak-anak kamu udah dikasih aset, udah kasih mobil, motor, rumah, bahkan atau tanah. Berapa dari mereka yang benar-benar menggunakan itu untuk kebutuhan mereka? Banyak kan yang terbengkalai. Nah ini kalau dikelola dengan baik, wah anak-anak kamu juga bisa lebih makmur, kamunya juga bisa lebih makmur. Makanya harus dilakukan optimalisasi aset-aset tadi, kata si Dana. Wah semuanya masuk akal buat Pertiwi. Dan Pertiwi mikir akhirnya, kayaknya gue harus ngelakuin ini. Tapi sayangnya gue kan udah punya kewajiban, udah punya kesibukan. Gue juga harus nyari duit, gue harus juga belanja, gue harus juga ngurus rumah. Siapa yang bisa melakukan ini? Si Dana bilang, ya biar saya yang melakukan ini gitu. Iya, kita nikah. Saya urus semuanya, aset anak-anakmu, asetmu, kiriman anak-anakmu saya kelola, saya bikin itu berlipat ganda. Nanti itu akan memberikan kesejahteraan buatmu, buat anak-anakmu. Dan jelas dengan semua uang yang ada, kamu bisa join ke geng sosialita. Setelah kamu join ke geng sosialita, kamu bakal dapat opportunity yang lebih besar lagi. Udah aman, settle. Tujuan kamu terpenuhi, kebutuhanmu terpenuhi, kata si Dana. Oke. Menikahlah mereka ini kan, si Pertiwi dengan Dana. Nah selesai menikah, Pertiwi bilang ke anak-anaknya, ini bapak baru kalian nih. Nah kalau kalian kirim duit ke mama,